Ya menyesal pasti banget, menyesal Kelihatan ya banget Nanas nahan nangis dengan gitu. apa yang udah terjadi semuanya. Iya. Mm-mm. Mungkin aku kemarin kurang. Mau teman baik ataupun apa, kalau orang minta saran pasti kita kasih saran. Kerja dulu ya. Ya ampun, kerja Saatnya dulu ya. bangun ya, harus kerja. Nah guys, anak bayi udah kerja, ini waktunya tidur, dia bangun. Udah subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Begitu, akhirnya klarifikasi yang ditunggu-tunggu guys. Kembali lagi sama Porara, dan kali ini Porara sendirian aja karena pengen banget buru-buru buat ngabarin kalau misalnya JJ dan Nanas udah klarifikasi guys, udah klarifikasi. Terus kayak akhirnya keluar semua datu yang ditunggu-tunggu orang-orang tuh. Tapi sebelum ke situ pengen yang seger-seger dulu nggak sih? Ya nggak sih? Nah kemarin pasti udah pada nonton kan turnamen olahraga selebriti Indonesia, ya kan? Seru banget kan? Dan semuanya tuh kayak energik banget, kerja keras banget, dan yang kayak orang-orang yang lagi viral dan lagi ini tuh ada semua di situ. Dan tentunya bayi kita, bayi lucu juga ada di situ guys. Dan ada momen yang kayak lucu banget gitu karena ternyata pas sebelum mulai itu Cipung masih tidur gitu, masih tidur dan harus dibangunin, dan kayak dibangunin buat kerja gitu loh guys. Lucu banget nih, kita lihat aja videonya. Ryanza dibangunin karena harus kerja. Bangun dulu. Itu pemirsa menunggu. Katanya mau lihat Ryanza. Kasih halo. Cipung bangun, Bangun. Cipung kerja dulu nak. Bangun yuk. Bangun. Ryanza tuh. Iya. Ryanza tuh. Dia ditungguin fans apa pemirsa. Nah masih ngantuk banget ini bayi. Kerja dulu ya. Ya ampun, kerja dulu Saatnya ya. bangun ya, harus kerja. Nah guys, buat yang kemarin tuh yang bilang kan si Cipung sempat beli sapi itu kemarin, sapu sendiri hasil kerja keras Cipung. Terus banyak tuh yang komen kan, netizen pada bilang yang kayak Cipung ini ujung-ujungnya duit bapaknya juga gitu-gitu kan apa segala macam. Enggak guys, ini buktinya anak bayi udah kerja, ini waktunya tidur dia bangun. Enggak waktunya tidur juga sih, tapi mungkin kayak lagi ketiduran atau apa, terus kayak harus dibangunin demi kerja gitu. Kayak lucu banget gak sih? Nah masih nguap-nguap. Tuh mama udah siap tuh, udah dipanggil. Ya tunggu artisnya dilap dulu. Artis aja dilap dulu. Siap Oh, kerja, yes. siap. Baru bangun, udah siap siap, baru juga bangun gitu ya. Emang bocah ini beda banget gitu ya. Siap. Siap. Makasih ya. Nah lucu banget kan si Cipung, bayi. Ada yang komen nih, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Nih ada yang komen juga, guys, Ryanza ini emang tidurnya teratur banget. Mau di luar rumah kalaupun jam tidur bakal disuruh tidur, begitupun kalau jam bangunnya. Jadi emang nggak yang dibangun. Kan kita bisa lihat juga ya, Cipung dibangunin tuh nggak nangis. Biasanya kan bayi kalau emang ngantuk atau emang nggak mau bangun ya dia nangis gitu. Tapi ini buktinya kayak dia pas bangun udah siap gitu kan. Tapi emang dianya sendiri tuh seneng guys ngelakuinnya. Dia tuh seneng ada di hadapan banyak orang, banyak kamera. Dia tuh kayak bapaknya banget. Nah baru kali ini ada bayi dibangunin gak bete berkepanjangan ya kan. Kayak tadi dia emang ada passionnya gitu deh, passion dari kecil. Nah udah seger kali ya habis ngelihat yang lucu-lucu Cipung. Sekarang kita mulai ke klarifikasi JJ dan Nanas yang kita tunggu-tunggu. Soalnya kan dari kemarin nih si JJ sama Nanas itu gak speak up sama sekali di media. Kayak kemarin dari Randy tuh udah datang ke podcastnya Denny Sumargo gitu kan, udah bikin press conference juga, wawancara media dan lain sebagainya. Begitu pula dengan Lady Nayoan, istrinya, yang awalnya speak up di sosial media, tapi JJ dan Nanas ini memilih untuk speak up di tempatnya mereka, di wadahnya mereka, itu di YouTube-nya sendiri, JJ dan Nanas channel. Dan kayak memang menutup sekali gitu. Jadi kayak penasaran gak sih mereka tuh mau apa. Kali ini kita berdua mau bikin video sharing-sharing aja.
Mungkin beberapa dari kalian udah tahu pemberitaan di luar sana tentang keluarga gue sama Nanas. Dan pasti juga banyak yang bertanya-tanya kenapa selama ini kita diam. Jadi gue sama Nanas tuh diam bukan berarti gak nyelesain masalah. Karena gue yakin setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat nyelesain masalah. Bener. Ya iyalah, masalah lagi ada gembar-gembor terus dia diam aja. Secara internal dengan cara yang terbaik yang gue tahu buat keluarga gue. Internal dan terbaik untuk keluarganya, oke. Karena dari awal gue berkomitmen sama Nanas, kalau ada masalah apapun, sebaiknya diselesaikan berdua. Even keluarga pun jangan sampai tahu kita. Nah, even keluarga pun jangan sampai tahu tuh Ya namanya rumah guys. tangga ya, Ya. pasti ada pasang surut, Benar. kadang happy, kadang sedih, Benar. kadang berantem. Tapi memang kalau dalam berumah tangga ya aku nggak gitu pengalaman sih, tapi kayaknya memang yang terbaik itu menyelesaikan secara internal dulu sih gitu memang. Tapi di sini gue nggak mau terus-terusan nyalain orang. Ya. Jadi lebih baik gue berkaca, introspeksi diri. Mungkin ada kurangnya apa. Wah. Nanas pun sama, misalnya gue ada salah, pasti Nanas introspeksi. Karena namanya manusia ya, pasti tidak luput dari kesalahan. Bener, tapi idaman banget gak sih JJ? Gue sebagai kepala keluarga, Iya. sebagai imam buat keluarga kecil gue, apapun masalahnya, Iya. apapun kesalahannya, Iya. gue akan selalu menjaga nama baik istri gue. Wah. Gue akan selalu melindungi Nanas, Wah. anak-anak gue. Karena apapun juga Nanas adalah ibu dari anak-anak gue. Apapun yang terjadi, JJ akan selalu menjaga nama baik Nanas, istrinya, dan melindungi istrinya. Lihat aja nih tatapan Nanas ke suaminya yang kayak gitu kan, kayak yang kayak ini emang berharga banget gak sih punya suami kayak gini? Buat gue ada dua wanita paling mulia di dunia ini. Yang pertama adalah ibu yang melahirkan gue. Iya. Yang kedua, ibu yang melahirkan anak-anakku. Wow. Dari kamu sendiri, ada yang mau disampaikan? Ya kalau dari aku, ya aku menyesal pasti banget, menyesal Kelihatan ya banget Nanas nahan nangis dengan gitu. apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur. Nah di sini sebenarnya Nanas nggak ngomong langsung ya kalau misalnya kesalahannya tuh apa, nggak secara langsung saya kayak selingkuh enggak gitu ya, tapi apa yang udah terjadi. Tapi Nanas bilang menyesali, dia bilang menyesali dan kurang bersyukur dan lain-lain itu memang udah mengarah ke sana nggak sih? Jadi secara nggak langsung dia udah mengakui. Udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget. Ya. Berarti di sini Saluta sama Nanas mau mengakui kesalahannya gitu ya. Menyesal, maaf dan terima kasih. Menyesal, maaf dan terima kasih. Kamu yang nggak pernah ninggalin aku, susah seneng kita selalu bareng-bareng. Wow. Pokoknya kedepannya pasti aku bakalan belajar buat jadi istri yang lebih baik dan ibu yang lebih baik lagi buat Denjuni juga. Ya sebenarnya dalam rumah tangga itu bukan siapa yang lebih baik, cuma kita harus bisa sama-sama. Dan guys, buat yang nggak tahu, ini timecode di sini tuh menandakan kalau misalnya ini tuh nggak diedit guys. Belajar untuk jadi lebih baik setiap harinya. Ya dari kita berdua, kita mengucapin terima kasih untuk support dan doanya. Kita masih minta terus support dari kalian, doa dari kalian juga. Semoga kita berdua bisa melewati ini semua. Amin. Kita bisa berdua bersama-sama jadi lebih baik lagi. Amin. Ya kayaknya cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Yeay, kelar ya semuanya ya teman-teman semua. Jadi permasalahan ini di antara Nanas dan JJ itu sudah terselesaikan secara internal mereka gitu ya. Dua-duanya sama-sama Nanas mengakui kesalahannya, kemudian JJ juga mau memaafkan dan mau melindungi
Jadi memang dari keduanya juga sudah berbaikan gitu ya, udah berbaikan dan udah baik-baik aja gitu. Jadi ya udah nggak usah direcokin lagi gitu kali ya. Tapi gila sih, JJ itu sosok yang kalau kata orang-orang tuh idaman banget gak sih. Dari tadi dia bilang dia memuliakan istrinya dan ibunya, terus mau melindungi nama baik ya. Wow, sebesar hati itu JJ. Tapi penasaran gak sih si Raffi Ahmad tuh bakal bilang apa tentang hal ini? Nah, tadi pagi tuh udah ada di FYP ditayangin kan videonya Nana sama JJ ini. Terus si Raffi akhirnya ngomong pendapat dia tentang hal ini. Nih, kita lihat aja. Wow, tadi kita sudah melihat video di awal itu. Lu kalau ngeliat gitu gimana, Vi? Ya kalau aku sih mendoakan selalu yang terbaik lah. Siapapun itu, meskipun ya ini kan si Shahnaz memang adik saya. Iya. Ya meskipun misalnya nih Shahnaz bukan adik gue, atau Shahnaz adik gue, siapapun orang yang terkena musibah itu, ya pasti kita doakan supaya mendapatkan hikmahnya, menjadi lebih baik. Bener. Karena yang namanya manusia, ya pasti tidak akan lepas dari namanya luput dari kesalahan. Bener. Ya gue juga, kita semua juga kan pasti pernah Iya, salah. iyalah. Tapi yang paling terpenting saat kita bagaimana kita setelah memiliki masalah itu dan setelah menyelesaikan masalah itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Ini pembelajaran ya. Gue tuh sama sekali nggak pernah ikut campur dalam urusan sama sekali. nggak nanya. Bener. Gak pernah ikut campur sama sekali dalam urusan ini. Dan seperti yang kita ketahui juga yang udah dibilang sama JJ bahwa mereka si Shahnaz dan JJ tuh kalau ada masalah apapun memang diselesaikannya secara internal dan bahkan keluarga pun gak tahu. Jadi mungkin kayak gak bisa lah, kayak kan kemarin kan si Raffi Ahmad dikejar-kejar tuh gimana Shahnaz apa ini apa segala macam. Ya karena memang namanya udah punya keluarga masing-masing ya nggak campur-campuran gitu lah guys, enggak. Nah, itu gimana gitu? Nanya iya, tapi gue nggak pernah gini. Kalau gue tuh dalam urusan rumah tangga, mau gue, mau di keluarga, mau teman baik ataupun apa, kalau orang minta saran pasti kita kasih Tapi lu saran. nggak pernah kepoin. Tapi gue nggak pernah kepoin, gue nggak Ivan pernah. itu adik lu sendiri. Even itu adik gue sendiri. Nanya iya, tapi kalau memang dia minta tolong begitu. Jadi Raffi Ahmad tuh lebih kepada kepeduliannya terhadap adiknya, kayak ada masalah apa nih nanya gitu. Kayak tapi nggak yang kayak ngulik-ngulik atau yang ikut campur sejauh itu loh. Gimana nih, pasti gue akan mencoba Iya. untuk sesuai dengan porsinya aja. Karena kalau sesuai kalau dengan prinsip hidup porsinya. gue sama halnya dengan gue sama Nagita nih. Kalau gue sama Nagita punya masalah rumah tangga, kita tuh punya cara untuk menyelesaikannya sendiri. Jadi buat kita rumah tangga ini ibaratnya rumah tangga ini kan ada pemimpin rumah tangganya, ada makmumnya. Jadi ya biarkan saja itu diselesaikan dengan secara caranya sendiri. Intinya Ya seperti yang dibilang JJ ya, tiap hubungan, tiap keluarga itu punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masing-masing masalahnya. Dan kebetulan caranya Raffi dan JJ ini dan caranya Raffi dan kita mungkin sama, yang mana mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah secara internal pribadi masing-masing aja. Tapi kalau misalnya apapun ada yang membutuhkan pertolongan, pendapat atau apapun ya pasti diberikan gitu. ya sih kalau gue juga ngelihat kalau menikah itu adalah sebuah ibadah yang paling panjang. Betul. Sholat 5 menit lah insya Allah ya. Terus Iya. udah gitu umroh, puasa, haji itu tuh ada waktunya. Iya. Kalau menikah tuh panjang banget, makanya karena ibadah pasti ada setannya, ada godaannya. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran untuk semua pihak. Iya. Jadi gue biar- juga ya selagi ditanya gue akan jawab. Selama memang ini ya biarin, karena setiap rumah tangga kan biarin aja proses pendewasaan apapun itu Benar. untuk mereka. Doakan yang terbaik saja semuanya ya. Ya, doakan yang terbaik nih ujian sebuah proses pendewasaan gitu ya. Jadi di sini tuh dari Raffi Ahmadnya juga emang nggak ada yang komentar yang gimana-gimana banget, yang julid atau yang ngebelain atau yang gimana, lebih kepada memberikan aja nih kepada mereka ruang untuk mereka menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu. Dan akan ada selalu di situ kakaknya untuk membantu gitu dalam artian pendapat atau pertolongan atau apapun gitu. Jadi menempatkannya di luar, cukup di luar guys, tapi tetap ada di situ, setiap sedia untuk membantu tapi tetap berada di lingkup di luarnya. Jadi nggak campur-campur gitu guys gitu.
gitu. Salut banget sih sama JJ dan Shanas yang udah mau buka suara ke publik ya. Gimana pun mereka juga public figure yang kayak nggak lepas dari pemberitaan gitu. Jadi mungkin kayak klarifikasi mereka emang udah ditunggu-tunggu sejak lama, cuma ya kita mah pada akhirnya ini kan rumah tangganya mereka gitu. Jadi ya udahlah gitu. Permasalahan rumah tangga itu sangat rumit sekali ya, beda-beda, tiap keluarga itu beda permasalahan. Mungkin juga ini sebagai suatu cobaan atau musibah yang mendewasakan kedua pasangan ini gitu. Jadi ya kita doakan aja semoga yang baik-baik datang gitu untuk mereka dan untuk siapapun. Memang pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kalau kata Irfan Hakim kan. Makanya pernikahan yang satu ini mungkin karena ibadah yang sangat panjang, si cowok ini nih yang mau nikah kayak menggebu-gebu gitu hatinya ya, karena mau menjalani ibadah yang panjang dan kayak udah gak sabar dapat pahala banyak gitu ya. Sampai kayak gini ini. Dengan mas kawinnya, seperangkat alat sholat dan uang Rp2.023.000 dibayar dulu. Kami kadang-kalinya pipitkan Maria binti Rabi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp2.023.000 dibayar dulu ya Allah. Alhamdulillah. Jadi saking menggebu-gebunya gitu ya guys, menjalani bahtera rumah tangga yang panjang, jadi sangat bersemangat gitu ya. Oh, karena pernah ada yang bilang juga kan kalau misalnya saat ijab kabul itu harus satu nafas ya kan, pelafalannya tuh harus satu nafas, saya terima nikahnya bla 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 bla. Itu kayak makanya mungkin kayak dia antara grogi sama gimana gitu ya. Nah, ini juga ada yang bilang nih, semangat sekali. Padahal dengan ijab kabul ada beban dan tanggung jawab berat yang antri. Iya memang, cuma kan ya berarti semangat dalam ijab kabulnya menandakan kalau dia ada semangat juga nih menghadapi semua beban dan tanggung jawab yang akan datang gitu ya. Kita doain aja semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, amin. Kalau yang ini pernikahannya mungkin berbahagia untuk kedua belah pihak ya, keluarga dan untuk para tamu, tapi enggak buat orang-orang yang pada lewat guys. Karena pernikahan yang satu ini itu di tengah jalan katanya dan menghalangi orang-orang yang pada mau lewat sampai pada macet. Nih kita lihat aja postingannya. Jalanan umum, banyak banget yang antri. Nah, ini di Cijengkol guys, di Bandung berarti ya, soalnya dia mentionnya Pak Ridwan Kamil. Rasakan banget ini. Nah guys, ini pernikahannya nih. Ini benar-benar di tengah. Ini benar-benar di tengah jalan dan ngalangin. Oh my god. Lihatin Pak, banyak banget yang antri. Saya sudah konfirmasi ke pengantinnya, bukan keluarga pengantin, bentar lagi. Tapi bentar lagi lama banget. Jadi lebih kepada nungguin upacara pas ini ya, pas mau resepsinya dulu gitu ya. Jadi harus macet dulu gitu ya. Semoga aja yang pada ngantri bisa sabar dan ikut berbahagia gitu bersama para keluarga dan mempelai. Tapi kalau bisa sih janganlah ya, jangan di tengah jalan begini gitu ya. Seenggaknya lapangan gitu, kayak kalau nggak bisa nyewa gedung gitu ya, lapangan, kalau nggak kantor RW gitu, atau nggak ya seenggaknya ada lahan lah gitu supaya nggak menghalangi orang lewat juga. Karena kan sebenarnya kalau ngalangin orang kayak gini kan takutnya kan disumpahin gitu nggak sih, didoain yang jelek-jelek, atau nggak kayak ada orang keselan. Ya pokoknya apapun ya, kalau bisa deh kita kalau mau menepati langkah yang baru dengan pernikahan harusnya tuh direncanakan secara matang gitu ya, baik mental, fisik, dan materi juga gitu. Semuanya harus dipersiapkan karena memang pernikahan itu adalah suatu hal yang gak main-main, suatu hal yang gak enteng, gak mudah, dan memang kalau bisa sih sekali seumur hidup gitu. Jadi harus bener-bener siap gitu dalam segala
segala aspek gitu ya, baik kesiapan kedewasaan kita, terus juga pikiran kita, kesabaran, semua pokoknya harus dipersiapkan karena akan diuji guys gitu. Salah satunya juga materi ya, supaya bisa gelar pernikahan gak di tengah jalan kayak gini. Jadi ya udah mungkin segitu aja kali ya ponakan. Seru gak sih dari tadi kita ngobrolin soal pernikahan, jadi gak sabar. Ya aku doain deh buat para ponakan kalau misalnya ada yang masih berjuang ke jenjang pernikahan, atau ada yang lagi nabung, atau bahkan ada yang lagi nyari jodoh, semoga semuanya dilancarkan, amin. Ya udah gitu aja ya, Emperara pamit dulu. Jangan lupa like dan komen. Yang tadi ada yang mau berpendapat soal Shahnaz atau JJ kayak gimana ya kan, suami idaman banget ya sih ya, atau apapun yang kalian mau luapkan saja di kolom komentar gitu ya guys. Atau bisa aja yang pada mau cari jodoh, cari aja di kolom komentar, siapa tahu ketemu gitu kan. Jodoh nggak pernah tahu asal muasalnya dari mana, ketemunya di mana gitu kan. Jadi langsung aja di komen dan di share videonya. Ya udah aku pamit dulu ya. Begitu, semoga lancar semuanya, amin. Dadah.